STY puas dengan perkembangan skuad Garuda, Justin Hubner meradang usai gagal cetak gol. Faktor Welber Jardine dan Ambar Brikik belum dipanggil ke TC Timnas Indonesia U20. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku puas dengan performa Jordi Amat dan kawan-kawan meski kalah 1-2 dari Libya pada laga uji coba kedua di Antalya, Turki. Skuad Garuda sebenarnya mengalami peningkatan signifikan pada laga kedua ini. Tim Merah Putih tampil lebih ngotot dan solid di sepanjang pertandingan, bahkan mampu unggul cepat di menit ke-6 berkat sepakan terukur Yakob Sayuri. Usai laga, Sintayong mengaku puas lantaran telah menerapkan beberapa formasi untuk menghadapi Irak di laga pertama Piala Asia. STY sejatinya tidak mengharapkan dua kekalahan beruntun di laga uji coba. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut optimis permainan Timnas Indonesia makin solid. Sintayong juga meminta supporter Indonesia untuk lebih bersabar menunggu permainan terbaik dari skuad Garuda. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Iran di Doha, Qatar pada 9 Januari mendatang. Dua kekalahan kontra Libya menjadi sinyal bahwa Timnas Indonesia perlu terus melakukan perbaikan. Yakob Sayuri yang sempat mencetak gol mengaku belum puas. Pemain asal klub PSM Makassar itu menegaskan masih harus mengasah lagi kemampuannya supaya menjadi lebih baik. Sementara Jordi Amat merasa terhormat dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia di dua laga uji coba melawan Libya. Jordi merasa bangga dan mengakui bahwa menjadi kapten tim nasional merupakan hal yang istimewa. Sementara terkait cedera bahu yang sempat dia alami, Jordi Amat menjelaskan bahwa saat ini kondisinya sudah semakin baik berkat program pemulihan yang tepat dari tim dokter. Pemain keturunan Spanyol itu pun berharap bisa bugar sepenuhnya ketika Piala Asia nanti. Timnas Indonesia sejatinya menguasai pertandingan, tetapi lagi-lagi Libya lebih efektif dalam menciptakan peluang. Salah satu peluang terbaik Libya tercipta tak lama setelah kick-off babak kedua. Salah satu pemain mereka mendapatkan bola rebound untuk kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Dalam hal ini, kiper Timnas Indonesia Hernando Aris sudah bereaksi untuk menghalau tembakan itu. Tetapi striker Libya Ahmed Ekrawa justru secara tidak sengaja membantu menghalau bola masuk ke gawang Garuda. Bola yang melesat deras justru dihalanginya dan kemudian memantul membentur tiang kiri gawang Timnas Indonesia sebelum didapatkan Fadel Salma. Pemain tersebut pada akhirnya gagal mencetak gol. Hakim garis pun sudah lebih dulu mengangkat bendera tanda terjadinya offside. Kapten Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 Iqbal Kwijangge beberkan gaya kepelatihan Indra Syafri dan Bima Sakti di Timnas Indonesia. Pemain berdarah Papua tersebut menilai gaya kepelatihan keduanya tidak ada yang berbeda karena sama-sama tegas dan juga memiliki gaya permainan yang sama. Iqbal menyebut keduanya memiliki sikap yang sama, menuntut para pemainnya untuk disiplin. Baik Indra Syafri ataupun Bima Sakti disebut Iqbal keduanya sama-sama mengandalkan penguasaan bola. Hal itu dipaparkan Iqbal karena dirinya sudah merasakan dilatih oleh Indra Syafri dan Bima Sakti di Timnas Indonesia kelompok usia. Diyakini jadi salah satu dari 34 pemain yang telah dipanggil oleh Indra Syafri untuk menjalani pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Selain Iqbal, masih ada banyak pemain jebolan Timnas Indonesia U17 yang bergabung dalam TC tersebut. Iqbal pun telah mengikuti TC Timnas Indonesia U20 sejak awal. Mengingat sebelumnya skuad Garuda Nusantara telah menggelar TC di Qatar bulan lalu. Welber Jardine dan Ambar Brikik belum dapat bergabung ke TC Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri menjelaskan dirinya tidak akan memanggil pemain yang saat ini masih berlatih sekaligus bermain untuk klubnya masing-masing. Indra Syafri menilai kedua pemain tersebut bakal jauh lebih berkembang bersama dengan tim. Sementara itu, Indra Syafri membenarkan apabila nantinya Timnas Indonesia U20 akan menjalani laga uji coba di Jakarta pada bulan ini. Tapi ketika disinggung soal lawan yang akan dihadapi, mantan pelatih Bali United itu tidak ingin membocorkannya lebih dalam. Namun Indra Syafri menegaskan akan mendatangkan lawan level Asia guna membantu perkembangan skuad Garuda Muda. Timnas Jepang diunggulkan sebagai favorit juara Piala Asia 2023 berkat performa impresif dalam beberapa laga terakhir. Tim yang diasuh oleh Hajime Moriyasu ini menampilkan performa sempurna dengan meraih kemenangan dalam ke-9 pertandingan yang telah dijalani. Pada uji coba terakhir melawan Thailand saja, Timnas Jepang juga menunjukkan dominasinya dengan mencetak kemenangan telak 5-0. Menambah daftar tim yang menjadi korban dalam rangkaian persiapan mereka. Menariknya, tim Samurai Biru tidak hanya meraih kemenangan, tapi juga menampilkan penampilan yang mengesankan dalam 9 pertandingan terakhir.
di mana di 9 laga tersebut, Takumi Minamino dan rekan-rekannya berhasil mencetak total 39 gol. Dengan rata-rata 4 gol setiap pertandingan. Tidak hanya menakutkan dalam serangan, pertahanan Jepang juga tampil impresif dengan hanya kebobolan 5 gol selama 9 laga tersebut. Oleh karenanya, bukanlah hal yang mengejutkan apabila Jepang benar-benar menjadi salah satu kandidat serius di Piala Asia mendatang. Timnas Indonesia menjadi tim termuda di Piala Asia 2023. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh situs Footy Rankings, diketahui rata-rata usia pemain yang memperkuat tim asuhan Sintayong adalah 24,33 tahun. Timnas Indonesia sedikit lebih muda dari Tajikistan 24,62 dan Kirgistan 24,99. Catatan ini tak terlepas dari banyaknya pemain muda yang dipanggil oleh Sintayong seperti Ivar Jenner, Hoki Caraka, dan Marcelino Ferdinand yang masih berusia 19 tahun. Bahkan Sintayong hanya memanggil 2 pemain yang berusia 30 tahun, adalah Jordi Amat 31 tahun dan Mark Locke 30 tahun. Pemain lain berkisar antara 20 hingga 28 tahun. Meskipun membawa tim paling muda, bukan berarti timnas Indonesia tak berpengalaman. Beberapa pemain diketahui sudah memiliki caps lebih dari 20. Lagi pula, Sintayong sudah meramu skuad ini selama 3 tahun terakhir, sehingga kekompakan diyakini sudah mulai terbentuk. Di Piala Asia 2023 sendiri, tim tertua di turnamen adalah Lebanon. Tim ini diisi dengan pemain rata-rata usia 29,76 tahun, diikuti oleh Iran 29,52 tahun, dan Cina 29,17 tahun. Pelatih timnas Lebanon Mianodak Rudalovic diketahui membawa 12 pemain di atas usia 30 tahun ke Piala Asia 2023. Cukup banyak supporter yang datang untuk mendukung penuh timnas Indonesia di laga uji coba kontra Libya. Nyanyian dari fans timnas Indonesia terdengar jelas melalui siaran langsung di televisi. Bahkan Ronaldo Kuate menyempatkan diri untuk datang langsung ke Antalya untuk mendukung perjuangan tim asuhan Sintayong itu untuk bertanding. Dalam akun Instagramnya, Ronaldo mengabadikan momen tengah berada di tribun penonton untuk melihat langsung perjuangan skuad Garuda. Usaha yang dilakukan Ronaldo harus diberikan apresiasi. Pasalnya pemain yang kini membela klub Turki Bodrumspor tersebut harus menempuh jarak sekitar 6 jam dengan menggunakan mobil ke tempat skuad Garuda bertanding. Dipasang sebagai gelandang, Justin Hubner tampil cukup apik dalam menjaga lini pertahanan hingga membantu lini serang timnas Indonesia. Bahkan bek Wolverhampton Wanderers itu nyaris saja mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia. Di akun Instagram pribadinya, Hubner mengunggah ulang video momen kala mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol di laga Jilid 2 kontra Libya, tepatnya pada menit ke-87. Justin Hubner mendapatkan umpan ciamik. Hubner yang tak terkawal oleh para pemain Libya pun kemudian bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Libya. Sayangnya, sepakan Hubner masih bisa diantisipasi. Justin sendiri tampak gemas dan kesal karena gagal memanfaatkan dengan baik peluang emas itu. Dalam unggahannya di Instagram, dia menunjukkan kejengkelannya dengan emoji. Pasalnya gol tersebut berpotensi membuat skuad Garuda terhindar dari kekalahan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.